Bab 1276, Persetan dengan semuanya. Kaisar Zongou berlutut. Semua orang di lapangan memandang Kaisar Zongou yang berlutut di kejauhan seolah-olah mereka adalah patung tanah liat atau ukiran kayu. Pada saat ini mereka hanya merasa bahwa otak mereka tidak cukup. Pertama, segel Dao hancur, dan sekarang Kaisar Zongou terpaksa berlutut. Siapa pria ini? Mengapa kekuatannya begitu menakutkan? Pada saat ini, banyak orang kuat di dinasti Makam Langit mulai merasa takut karena kekuatan bertarung pemuda ini sangat mengerikan. Di balik orang seperti ini, pasti ada kekuatan yang sangat kuat. Semakin para menteri dinasti Makam Langit memikirkannya, semakin mereka merasa takut. Di kejauhan, Sugou menatap Sander Ye dengan tatapan serius dan sedikit ketakutan di matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Sander Ye akan berani menyerang tanda Dao Agung, dan dia tidak pernah menyangka bahwa Sander Ye benar-benar akan menghancurkan tanda Dao Agung dengan satu pedang. Tanda Dao. Ini adalah Tao Langit tertinggi. Menyerang Tao Langit tertinggi berarti menentangnya. Apakah anak ini gila? Dia pernah berkata bahwa takdirku ada di tanganku sendiri, dan dia bertekad untuk melawan tekad surga. Tetapi, saat dia menjadi semakin kuat, dia menyadari betapa konyolnya pikiran-pikirannya sebelumnya. Terutama saat dia mencapai alam leluhur dewa, dia menyadari betapa mengerikannya jalan Tao Langit. Melawan tekad surga, dia bisa membunuhmu dalam semenit. Pada saat itu juga, dia tidak lagi memiliki pikiran untuk melawan tekad surga. Demi mendapatkan lebih banyak kekuatan, dia hanya bisa memilih untuk mengikuti arus. Tetapi harus dikatakan, ini sungguh baik untuk dijalani, karena saat kamu berada di jalur praktik, seseorang akan membukakan pintu belakang untukmu. Sugou melirik Sander Ye dari kejauhan. Dia tahu bahwa dari manapun pemuda ini berasal, semuanya sudah berakhir sekarang. Bahkan jika peradaban kosmik level 10 datang, mereka tidak dapat menyelamatkan pemuda ini. Orang yang paling tenang dalam adegan itu adalah pelayan Dewa Pei. Dia sama sekali tidak terkejut bahwa Sander Ye menghancurkan tanda Dao Agung dengan satu pedang, karena dia telah melihat Sander Ye dalam kondisi yang paling menakutkan. Dia juga tidak terkejut bahwa Sander Ye berani menebas tanda Dao Agung. Orang ini bahkan berani melawan Dao leluhur, apalagi Tao Langit dari peradaban tingkat 9 ini. Orang yang paling bingung saat ini adalah Chardio Tian. Melihat ayahnya berlutut di depannya, awalnya dia terkejut, lalu merasa rumit, dan akhirnya merasa sedikit senang. Suatu ketika, lelaki paruh baya di depannya bagaikan dewa di hatinya, membuatnya takjub. Tetapi saat pria ini mencoba merebut energi naganya, dia menyadari bahwa apa yang disebut hubungan ayah anak adalah hal yang konyol. Jelaslah bahwa pihak lain telah lama menginginkan energi naganya, tetapi dia belum menemukan alasan yang masuk akal. Pada saat ini, semua rasa frustrasi dan marah di hatinya lenyap tanpa jejak saat Kaisar Zongou berlutut. Pada saat ini, Kaisar Zongou yang berlutut mengepalkan tinjunya, wajahnya berubah karena ganas, matanya merah, dan tubuhnya gemetar tak terkendali karena marah. Dia adalah Kaisar dinasti Makam Langit, tetapi sekarang dia berlutut di sini, dan di depan putranya sendiri. Sungguh bermimpi, sungguh bermimpi. Pada saat ini, Selirkin tiba-tiba melangkah maju dan memotong tenggorokan Kaisar Zongou dengan pisau. Jelek. Kepala Kaisar Zongou langsung terbang. Saat kepalanya terlempar, matanya terbelalak karena tidak percaya. Bukan hanya dia, semua orang di lapangan tercengang pada saat ini. Termasuk Chardio Tian. Chardio Tian menoleh ke arah Selirkin dengan heran. Selirkin tidak menunjukkan ekspresi apapun dan tetap diam. Dia tahu betul bahwa keadaan telah berkembang sampai titik ini dan tidak ada seorang pun yang punya jalan keluar. Kaisar Zongou harus mati, tetapi tidak dapat dibunuh oleh Chardio Tian. Jika tidak, Chardio Tian akan menanggung stigma pembunuhan ayah di masa depan. Karena itu, dia lakukan.
Setelah membunuh Kaisar Zomotian, Slirkin segera mengeluarkan cincin penyimpanan Kaisar Zomotian dan energi naga di tubuhnya. Dia berjalan ke Chardiotian dan menyerahkan energi naga leluhur kepada Chardiotian. Chardiotian mengambil energi naga itu, dan energi itu segera menyatu ke dalam tubuhnya. Slirkin menoleh ke arah Sanderye. Ketika dia melihat Sanderye, dia tercengang. Pada saat ini, Sanderye sangat menakutkan, seolah-olah dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Wajahnya berubah dan mengerikan, tubuhnya bergetar tak terkendali, dan pembuluh darahnya terus berfluktuasi seolah-olah akan meledak. Jalan jahat. Sanderye memang sedang merasakan sakit yang amat sangat saat ini, karena dia mati-matian menahan kekuatan penyegel jalan jahat itu, dan kini dia sedang beradu kekuatan dengan Fasafan. Dia dalam posisi yang kurang menguntungkan. Sekarang dia bertahan dengan tekadnya yang kuat. Chardiotian juga menyadari ada yang tidak beres dengan Sanderye. Dia segera berdiri dan berjalan ke sisi Sanderye, sambil berkata dengan suara gemetar, "Kakak Ye." Sanderye tidak menjawab. Dia memegang pedang Kingsuan erat-erat di tangan kanannya dan tubuhnya bergetar hebat. Chardiotian ingin mengatakan sesuatu, tetapi Slirkin tiba-tiba berkata, "Ayo kita bawa dia pergi." Setelah mengatakan itu, dia hendak melangkah maju untuk membantu Sanderye. Tetapi pada saat ini, suatu kekuatan misterius mengalir deras seperti air bah dari langit berbintang di atas kota langit. Semua orang mendongak. Terlihat awan-awan di langit tiba-tiba hancur sedikit demi sedikit, kemudian tekanan tak terlihat menyapu ke bawah, seolah-olah langit runtuh, dan langit serta bumi menjadi ilusi pada saat ini. Tao langit tertinggi dari peradaban kosmik tingkat ke-9. Semua orang di lapangan terkejut. Ekspresi Sugowu menjadi lebih serius dari sebelumnya. Meskipun dia bisa berkomunikasi dengan Tao langit tertinggi di sini, dia belum pernah melihat Tao langit tertinggi ini. Sekarang setelah dia merasakan tekanan mengerikan dari Tao langit ini, dia menyadari betapa mengerikannya Tao langit ini. Sedikit tekanan saja sudah cukup untuk membuat jiwanya bergetar. Tentu saja, ini ada hubungannya dengan fakta bahwa dia mengikuti Tao, karena kekuatannya berasal dari Tao langit tertinggi ini. Pelayan Dewa Pei mengangkat kepalanya dan menatap langit. Tao langit tertinggi tidak muncul. Sebaliknya, yang muncul hanyalah tekad Tao langit tertinggi. Sekalipun itu hanya sekedar tekad, tekanan yang ada sudah begitu mengerikan. Pelayan Dewa Pei tiba-tiba merasa sedikit takut, karena dia mendapati bahwa meskipun tekad Tao langit tertinggi sangat kuat, jauh di lubuk hatinya dia merasa bahwa memang begitulah adanya. Tak lama kemudian, dia mengerti. Setelah menyaksikan pertempuran hebat antara Dao leluhur, Fasafan, Ketua Jennifer, dan orang-orang kuat lainnya yang tak tertandingi, keadaan pikirannya telah berubah. Ketika dia melihat tekad Dao tertinggi, dia secara tidak sadar akan membandingkan Dao tertinggi dengan orang-orang itu alih-alih membandingkannya dengan dirinya sendiri. Dibandingkan dengan orang-orang itu, Dao Agung ini benar-benar seperti itu. Tapi jika dibandingkan dengan dia, ini seperti sebagian orang di dunia sekuler, setelah melihat terlalu banyak jutawan melalui beberapa platform, mereka secara tidak sadar akan berpikir bahwa jutawan memang seperti itu. Menyadari perubahan dalam kondisi pikirannya, pelayan Dewa Pei segera menenangkan diri dan segera memeriksa batinnya untuk mengenali dirinya sendiri. Di kejauhan, di samping Sanderye, wajah Chardiotian dan Slirkin langsung memucat seperti kertas saat mereka melihat tekad Dao Agung. Mereka secara alami juga tahu tentang Dao tertinggi ini, yang merupakan dewa peradaban kosmik tingkat ke-9. Sekarang tekad dari Dao Agung telah datang. Chardiotian menoleh dan menatap Sanderye. Saat ini, Sanderye masih sangat tidak stabil dan tekadnya hampir runtuh. Tekanan yang berasal dari tekad Dao Agung menjadi semakin kuat. Tiba-tiba, seberkas cahaya ilahi dari Dao Agung turun dari langit dan jatuh langsung ke arah Sanderye. Krak!
Saat cahaya ilahi jalan besar itu jatuh, ruang dan waktu langit dan bumi tidak dapat lagi menahannya pada saat ini, dan mulai hancur dan musnah sedikit demi sedikit. Pada saat ini, Sanderye tiba-tiba mendongak, dan pada saat berikutnya, dia menghentakkan kaki kanannya dengan keras, dan berubah menjadi cahaya pedang yang melesat ke langit. Weng! Suara pedang itu terdengar, menghancurkan ruang dan waktu di sekitarnya. Di bawah tatapan semua orang, Sanderye menabrak cahaya suci Dao dengan keras. Bang! Hanya dalam sekejap, cahaya pedang dan cahaya Dao tiba-tiba meledak dari langit, menyelimuti langit dan matahari. Kekuatan sisa dari kedua kekuatan itu menyapu segalanya bagai gelombang, membuat banyak sekali master dinasti makam langit di sekitar ketakutan dan mundur dengan keras. Setelah berhenti, semua orang menatap ke langit, dan melihat Sanderye berdiri dengan gagah sambil memegang pedang patah di tangannya. Cahaya merah samar terpancar dari tubuhnya. Sama seperti sebelumnya, ekspresi Sanderye masih ganas dan mengerikan, dan tubuhnya gemetar terus-menerus. Di seberangnya, aura tekad Dao Agung melonjak bagai pasang air, dan semua orang merasakan murkanya. Amarah. Seseorang benar-benar berani menyerangnya secara terbuka. Tahukah kamu, dia selalu menjadi eksistensi seperti dewa dalam peradaban kosmik tingkat 9 ini. Bahkan para penguasa tertinggi memperlakukannya seperti seorang ayah. Tetapi kini, ada yang berani menentangnya dan mengambil tindakan terhadapnya. Bang! Tekad tak kasat mata dari Dao Agung tiba-tiba meledak dengan aura yang mengerikan, yang menyapu langsung ke arah Sanderye. Aura kuat Dao Agung muncul di antara langit dan bumi, menyebabkan semua orang di sekitarnya gemetar. Pada saat ini, Sanderye tiba-tiba meraung, dan saat berikutnya, dia bergegas maju dengan pedang Kingsuan di tangannya. Dalam sekejap, cahaya pedang setinggi 1000 kaki merobek langit dan menyapu semuanya. Bang-bang! Antara langit dan bumi, suara ledakan terus bergema. Semua orang menatap ke langit. Pada saat ini, langit telah berubah menjadi lautan energi pedang, dan di lautan energi pedang itu, ledakan terus terdengar. Ayo lakukan saja. Melihat pemandangan ini, para orang kuat dinasti makam langit saling berpandangan dengan bingung. Orang ini benar-benar menentang tekad Tao Langit. Sugowu menatap lautan energi pedang di langit dan melihat bahwa Sanderye benar-benar bertarung melawan tekad Dao yang agung. Pada saat ini, dia ketakutan dan sedikit bingung. Di dunia ini, masih ada orang yang tidak takut dengan Dao Agung. Bang! Pada saat ini, lautan energi pedang di langit tiba-tiba hancur, dan kemudian, di bawah tatapan semua orang, cahaya pedang menebas dengan keras tekad Dao yang agung. Bang! Tekad Dao itu bergetar hebat, lalu meledak secara langsung. Melihat kejadian ini, pelayan Dewa Pei menyipitkan matanya, orang ini telah membuat keributan besar. Tekad Dao Agung turun. Meskipun itu bukan tubuh asli, itu juga mewakili Dao Agung. Orang ini memotongnya menjadi beberapa bagian, yang tidak diragukan lagi menyatakan perang terhadap Dao Agung tertinggi dari peradaban kosmik tingkat ke-9. Pada saat ini, sebuah suara kuno dan penuh perubahan tiba-tiba terdengar perlahan dari alam semesta dan bintang-bintang, menentang Dao, beraninya kamu. Di langit, Sanderye perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke kedalaman alam semesta. Tekadnya dengan panik melawan kekuatan Fasa Fan. Dia memegang pedang Kingsuan yang patah dan mengarahkannya langsung ke kedalaman langit berbintang. Dia berkata dengan suara yang galak, "Ayo sini. Kemarilah, kemarilah, aku akan membunuhmu." Sial, dia tidak peduli dengan apapun. Persetan dengan Dao itu. Persetan dengan tatanan. Persetan dengan semuanya. Bertarunglah sepuasnya. Bunuh sepuasnya. Bersambung.